Salve Sobat Pena Katolik. Sobat semua, sudah tahu kan? Baru-baru ini pada tanggal 19 Oktober tahun 2025, kita merayakan pengumuman kanonisasi 7 orang kudus baru di Gereja Katolik. Salah satunya yang cukup menarik dan membuat penasaran kita semua adalah seorang santo yang kisahnya sangat mengejutkan. Seorang santo yang lahir dari jurang kegelapan terdalam. Namanya adalah Bartolo Longo. Sebelum menjadi santo, Bartolo Longo adalah seorang pengacara sukses, aktivis politik radikal anti gereja, seorang pendeta atau imam dalam sekte pemuja setan, dan bahkan dalam pertobatannya ia difitnah memiliki skandal dengan seorang janda. Mari kita tilik kisahnya. Bartolo lahir pada tahun 1841 dari keluarga Katolik yang taat di dekat Brindisi, Italia Selatan. Ia terlahir dengan anugerah kecerdasan, dan ia mulai kehilangan arah pada usia 10 tahun setelah ibunya meninggal dunia. Masa remajanya berlangsung di tengah masa pergolakan besar di negaranya, yakni ketika Garibaldi berusaha menghapus negara-negara kepausan dan menyatukan Italia. Ketika Bartolo masuk sekolah hukum di Universitas Napoli pada tahun 1860-an, banyak dari dosennya adalah mantan imam yang mengajarkan paham-paham nasionalisme yang anti terhadap gereja. Ia dengan cepat terseret dalam semangat mereka. Bahkan, Bartolo sempat membenci para biarawan, imam, dan bahkan paus, khususnya para Dominikan, lawan yang paling tangguh bagi para profesor modern besar anti gereja kala itu. Dalam kebingungan dan kehampaannya tanpa Allah, ia mulai mengunjungi beberapa medium terkenal di Napoli. Itulah awal perkenalannya dengan okultisme. Dengan segera rasa hausnya akan hal-hal supranatural menjerumuskannya ke dalam satanisme secara terang-terangan, di mana setelah melalui masa studi yang intens dan puasa keras hingga tubuhnya menjadi sangat kurus, ia ditahbiskan sebagai imam satanis dan menyerahkan jiwanya kepada iblis. Selama setahun berikutnya, ia mulai memimpin ritual satanis dan berkhotbah dengan semakin berani dan menghujat serta melawan Allah dan gerejanya. Ini bukan fiksi. Bartolo Longo menjalani hidupnya sebagai musuh gereja. Tapi, bisakah jiwa yang sudah jatuh sedalam ini diselamatkan? Keluarganya di rumah berusaha membujuknya agar meninggalkan jalan yang telah Bartolo pilih itu. Namun tidak berhasil. Mereka pun mulai berdoa dan meminta bantuan dari siapapun yang bisa menolong mereka. Bartolo kemudian dihantui ketakutan dan rasa ingin bunuh diri. Di tengah pergulatannya itu, Profesor Vincenzo Pepe, seorang dosen Katolik yang teguh di universitas, mulai menemui Bartolo dan menegurnya. "Apakah kamu mau mati di rumah sakit jiwa dan terkutuk selamanya?" ucap Profesor Vincenzo Pepe. Bartolo tidak bisa mengabaikan kondisi psikologis dan fisik yang ia alami. Akhirnya, Profesor Pepe berhasil meyakinkannya untuk meninggalkan satanisme dan menemui seorang imam Dominikan bernama Father Alberto Radente. Di tengah tangisan penyesalan, Father Alberto berkata kepada Bartolo, "Bartolo, kamu sudah berjanji pada iblis. Sekarang, buatlah janji kepada Maria. Siapa yang menyebarkan rosario, ia akan selamat." Perkataan ini adalah inti dari 15 janji rosario Bunda Maria yang secara tradisional dipopulerkan oleh Beato Alanus de Rupe yang pernah kita bahas di video sebelumnya. Bartolo adalah lawyer yang logis. Kini ia mendapatkan satu kebenaran sederhana. Keselamatan datang dari janji Bunda Maria dan devosi rosario. Dan setelah 3 minggu percakapan panjang, pada pesta Hati Kudus tahun 1865, Bartolo Longo disambut kembali dalam gereja dan menerima absolusi dari Kristus melalui gerejanya lewat perantaraan bapa pengakuannya, Father Alberto Radente. Untuk mengawasinya, Profesor Pepe mengizinkan Bartolo tinggal bersamanya.
dan mulai mengelilinginya dengan orang-orang Katolik yang setia dan berdedikasi. Setiap hari selama 2 tahun, sebagai penitensi yang ia jalani secara sukarela, Bartolo bekerja di rumah sakit di Napoli. Kemudian, pada tahun 1871, ia menjadi anggota Ordo ketiga Dominikan. Ia membuat janji selibat untuk melayani Allah dengan hati yang tak terbagi. Ia berusaha melakukan sili atas masa lalunya dengan kembali ke tempat-tempat bekas lingkungan satanisnya, mengangkat rosario, dan secara terbuka meninggalkan jalan hidup lamanya. Ia pergi membawa janji tunggal, menyebarkan rosario demi keselamatan banyak orang. Namun, ia tetap masih putus asa. Ia tidak bisa mengampuni dirinya sendiri atau melihat bagaimana Allah dapat mengampuninya. Suatu hari, perjalanannya membawa ke Pompei, lembah yang tandus secara rohani dan penuh kejahatan. Di sanalah Bartolo memulai misi penebusan dosanya. Pada tahun 1872, Bartolo sampai ke lembah Pompei dan ia bertemu dengan Kontes Mariana de Fusco yang telah menjadi janda di usia muda dan memiliki 5 anak kecil. Yang kemudian Kontes Mariana de Fusco menjadi klien Bartolo Longo dalam menyelesaikan urusan hukumnya di Pompei. Di saat inilah Bartolo Longo melihat betapa besarnya kemiskinan, kebodohan, kerusakan moral, serta ketergantungan rakyat pada tahayul seperti praktik sihir dan okultisme. Allah menolongnya untuk melihat bagaimana ia dapat diselamatkan dan janji rosario yang ia pegang, sekaligus bagaimana ia dapat menghabiskan hidupnya untuk menyelamatkan orang lain. Ia kemudian menghabiskan sisa hidupnya di Pompei untuk mewartakan rosario dan meneladani misteri-misteri yang terkandung di dalamnya. Bahkan, Bartolo bersama Kontes berkolaborasi erat dalam urusan agama dan amal di Pompei. Perjuangan Bartolo tidaklah mudah. Kedekatannya dengan Kontes membuat munculnya desas-desus yang beredar bahwa mereka memiliki hubungan yang tidak pantas atau tidak bermoral. Mengingat kaul selibat Bartolo sebagai anggota ketiga Ordo Dominikan, dan mereka juga menghadapi kritik terkait donasi untuk pekerjaan amal mereka. Meskipun difitnah, Bartolo tetap menggunakan kekayaan itu untuk karitas radikal, membangun sekolah dan panti asuhan bagi anak-anak mantan narapidana dan anak yatim yang merupakan kaum paling terbuang. Dalam keputusasaan, Bartolo sempat membawa lukisan Bunda Rosario yang rusak. Ia sempat ingin menghancurkannya, namun kemudian ia percaya itu adalah taktik iblis untuk membuatnya ragu. Namun janji Maria memberinya kekuatan. Ia kemudian merestorasi lukisan itu dan memulai proyek gila membangun Basilika Bunda Rosario sebagai bukti janji keselamatan melalui Rosario, yang akhirnya pada tahun 1876 dimulailah peletakan batu pertama untuk Basilika Bunda Rosario Pompei. Pada tahun 1879, Bartolo Longo disembuhkan dari penyakit serius setelah mendaraskan novena permohonan yang ia susun sendiri. Ini menginspirasinya untuk mempopulerkannya. Novena ini berlangsung selama 54 hari dan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu permohonan dan ucapan syukur. Novena ini kemudian dikenal sebagai Novena Pompei. Kemudian untuk mengakhiri semua fitnah dan membersihkan nama mereka berdiskusi dengan Paus Leo ke-13. Paus menyarankan mereka untuk menikah. Dengan demikian, hubungan mereka menjadi sah secara hukum dan agama, memungkinkan mereka untuk melanjutkan pekerjaan suci mereka tanpa skandal. Meskipun menikah, mereka tetap menjaga kaul selibat yang sudah mereka ikrar. Hidup dalam pernikahan suci seperti Santo Yusuf dan Bunda Maria. Di akhir hayatnya, Bartolo Longo tidak hanya dihormati umat. Pada tahun 1902, ia bahkan dinominasikan untuk hadiah Nobel Perdamaian karena mengorganisir gerakan pengumpulan petisi global untuk perdamaian dunia. Inilah bukti bahwa Bartolo, si mantan aktivis anti-paus yang radikal, kini telah bertransformasi menjadi ikon perdamaian universal.
Bartololongo wafat pada 5 Oktober 1926 di usianya yang ke-85 tahun. Warisan kekudusannya diakui oleh gereja. Ia dibeatifikasi oleh Paus Santo Yohanes Paulus II pada tahun 1980 dan ia benar tepat pada tanggal 19 Oktober 2025 ia dikanonisasi oleh Paus Leo ke-14 dan resmi menjadi teladan kita semua sebagai santo. Sobat Pena Katolik, kisah Bartololongo, si lawyer yang bertobat dari pemujaan iblis adalah bukti nyata janji Maria. Tidak ada dosa yang terlalu besar dan rosario dapat menghantar pada keselamatan. Jika Bartololongo yang pernah menyerahkan jiwanya pada iblis bisa diselamatkan, maka kita semua pasti bisa. Perjuangan kita menghadapi dosa dan godaan tidaklah sendirian. Kita melawannya bersama Kristus melalui bundanya. Semoga kisah inspiratif ini makin menguatkan iman kita. Jika kisah ini memberkati dan menguatkan imanmu, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman dan keluarga Anda. Pastikan subscribe channel Pena Katolik ini untuk makin mengenal dan menguatkan iman kita. Dan nyalakan lonceng notifikasi supaya sobat semua selalu mendapat update yang meneguhkan iman dan menjadi bagian dari komunitas yang bertumbuh dalam Kristus. Salve, Tuhan Yesus memberkati kita semua.